Sekarang saatnya kita buang dia ke laut. Maung dan Gus Oblong sudah menunggu di sana. Di pantai Gua Lawa, Bos. Iya, udah cepetan bawa. Udah, Siap, Bos. Cepat. Menjelang pergantian hari, komplotan Nyoman Susrama menuntaskan rencana keji, melenyapkan tubuh si mati dengan menjeburkannya di tengah laut menjelang pagi. Awal bulan Mei 2009, Nyoman Susrama pertama kali diperiksa. Selain dirinya, kakak kandungnya Inenga Arnawa, Bupati Bangli, turut diperiksa. Dengan penuh percaya diri, Susrama membantah semua prasangka yang dituduhkan pada dirinya. Pak, saya tidak terlibat apapun, Pak. Jujur, saya merasa berduka atas meninggalnya Prabangsa. Di manakah posisi Anda saat kejadian? Saat kejadian, saya mengantar anak saya sekolah. Lalu, saya menjenguk kolega yang lagi sakit. Setelah itu, saya ke ATM dan langsung pulang. Jangan berbohong. Lalu kenapa Bapak membuat upacara mencaru di rumah Bapak di Bandar Petak, Bangli? Lalu anehnya, kenapa satu perusahaan air minum yang Anda kelola tidak ada satupun yang hadir dalam pemakaman Prabangsa? Padahal, salah satu karyawan Anda adalah saudara tiri dari korban. Pak, saya terangkan sekali lagi sama Bapak. Saya tidak terlibat kasus apapun, apalagi kasus pembunuhan Prabangsa. Kalau soal yang lain, Pak, saya nggak mau tanggapi, Pak. Jangan bohong. Jika Anda berbohong, tidak masalah. Karena kami memiliki bukti yang cukup untuk menahan Anda. Silakan tanda tangani surat penahanan. Sebentar dulu, Pak. Apa buktinya sampai Bapak bisa menahan saya? Saya tidak salah apa-apa, Pak. Semua bukti akan kami buka di pengadilan. Sekarang Anda kami tahan. Bawa kalian. Ya mau. Pak, saya tidak salah apa-apa, Pak. Saya tidak tahu soal pembunuhan. Pak, saya tidak tahu apa-apa, Pak. Masuk ke saya. Diam kamu. Bentar lagi kita dapat duit nih. Tahu lama banget bos transfernya bos, kita mau pijit nih. Iya, padahal gua udah mau beli sesuatu nih. Kamu yang mau tahu nggak apa yang mau gua beli? Apa tuh? Ah, nggak usah tahu. Aduh, dablar mulu kerjaan lu. Menyusul penahanan Nyoman Susrama, polisi kembali menangkap sejumlah tersangka yang diduga terlibat membantu atau menutup-nutupi peristiwa. Jangan gerak! Jangan gerak! Keluar semua! Keluar semua! Cepat keluar! Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Dengan Nyoman Susrama sebagai aktor intelektual, polisi juga menangkap Komang Gede, Mangde alias Komang Gede Wardnyana, Nyoman Rencana, Dewa Sumbawa, Endi, Jampes, Ida Bagus Made Adnyana alias Gus Oblong, dan Nyoman Suwecita alias Maong. Jangan! 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 Bob itu. Bob. Noh, ada orang. Yang lain di belakang. Terungkap ke-8 tersangka masing-masing memiliki peran yang berbeda. Mulai dari peran menjemput korban,
eksekusi lalu membuang mayat korban hingga peran membersihkan bercak darah korban di lokasi kejadian. Sementara Gus Oblong dan Maong terbukti berada di lokasi saat kejadian namun tidak ngomong, apalagi melapor polisi. Tersangka pertama adalah SR yang bertindak sebagai aktor intelektualis daripada kasus ini. Ini telah kita tahan. Kemudian KG ini adalah berperan sebagai yang menjemput korban. Kemudian DS, dia yang tepatnya sebagai apa dalam kasus tersebut. Kemudian ED ini adalah berperan membersihkannya, dan di situ terlihat bahwa korban berada di situ. Selanjutnya korban dibawa ke belakang rumah dengan cara tangan dilipat ke belakang oleh MG dengan posisi beriringan SR, RC, korban, dan MG. Setelah tiba di belakang rumah SR, memerintahkan pada RC MG untuk menghabisi korban di mana posisi SR berada 4 meter dari korban, RC dan MG. Selanjutnya RC dengan membawa balok kayu langsung memukul korban sampai korban terkapar. Dan ini sudah klop dengan visum et repertum bahwa luka korban adalah akibat pemukulan pada di bagian kening, bagian kening, dan itu memang luka akibat pukulan daripada balok kayu pada sudutnya. Kemudian dipukulin berkali-kali, kemudian digotong ke kamar paling timur dengan cara kedua tangan korban diangkat oleh MG. Selanjutnya SR memerintahkan JP dan ED membersihkan darah yang berserakan. Udah tumpahin aja ya, udah tumpahin. Udah, gak usah pakai kakinya lagi. Oke. Siram tanah. Tunggu. Bahwa motif daripada pembunuhan tersebut adalah, atau kasus tersebut adalah kasus pembunuhan berencana. Sedangkan motifnya adalah akibat profesi daripada korban, yaitu memuat pemberitaan di media tentang penyimpangan proyek Disdik di Bangli. Berdasarkan itu, berdasarkan pendalaman daripada motif yang kita perkirakan, kita melakukan penyidikan berlanjut terus, dan akhirnya kita menentukan siapa tersangka, dan dari 7 tersangka ini semua telah kita tahan. Penegak hukum menerapkan 3 pasal terhadap Nyoman Susrama, Komang Gede, Nyoman Rencana, Mangde, Dewa Sumbawa, Gus Oblong, dan Maong, yakni pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, Endi dan Jampes, dijerat pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghilangkan bekas kejahatan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.